Sekarang kita lanjut pembelajaran kita masih di seri menata tampilan halaman, menata tampilan page. Di video sebelumnya kita sudah membuat sebuah halaman kosong seperti ini. Nah, pada bagian ini, di video ini kita akan mengenal halaman kosong ini. Namun sebelumnya, saya harap kalian membuat sebuah metode di home, ya. Saya beri nama metode kosong modif. Kemudian kita juga membuat tampilan halaman kosong ini yang isinya persis sama dengan halaman kosong yang pernah kita buat. Jadi kalian cukup copy paste ya. Jadi ini halaman kosong yang kita buat di video sebelumnya. Lalu ini halaman kosong yang modif. Nah, kenapa saya sarankan dibuat seperti itu? Ini tetap kita pertahankan. Lalu yang ini coba kita akan pelajari, kemudian kotak-katik isinya. Ya, jadi halaman kosong yang dibuat di video sebelumnya kita tetap pertahankan. Lalu halaman kosong yang modif ini yang akan kita pelajari isinya dan melakukan modifikasi. Jadi halaman kosong ini saya tutup. Jadi seorang buat sebuah controller dengan nama kosong modif, metode kosong modif, tetap di control home. Lalu buat sebuah tampilan halaman kosong isinya, halaman kosong modif isinya persis sama dengan halaman kosong ini. Nah, sekarang kita terlebih dahulu pelajari bagian ini. Nah, bagian ini merupakan isi dari halaman. Nah, bagian ini dibentuk oleh sebuah div ya dengan nama kelasnya content wrapper. Ya, jadi pembungkus kontennya. Nah, ini. Nah, di halaman-halaman berikutnya pasti kita butuhkan yang ini. Ya. Coba kalau saya perlihatkan content wrap itu areanya yang mana. Saya tambahkan style di sini terlebih dahulu. Style, lalu saya beri border. Bordernya cukup 1-2 pixel. Lalu garisnya solid. Warnanya merah. Coba kita lihat mana yang dimaksud dengan content wrapper ini. Ya. Content wrapper. Kita refresh. Nah, content wrapper ini nih. Yang terbungkus ini. Nah, itu yang disebut dengan content wrap. Lalu di bagian berikutnya di sini ada dua section. Section yang pertama ini, kemudian section yang kedua ini, ya. Ada dua section. Oke, sebenarnya div ini, elemen div itu adalah elemen sekat-sekat. Ya, elemen sekat. Jadi bayangkan kalau kita membuat satu ruangan besar kemudian mau disekat sedemikian rupa, ini namanya adalah div. Nah, div ini diberi kelas agar memiliki aturan. Oke, div ini warnanya seperti ini, tingginya sekian, dan seterusnya. Kita lanjut tadi. Di bagian ini ada dua section. Jadi ini section yang pertama, section yang kedua. Di section ini bagian daripada content wrap tadi, ya. Ini kita hilangkan, ya. Jadi ini section yang pertama. Lalu ini adalah section yang kedua. Ya, jadi di dalam div ini ada section. Nah, sekarang coba kita lihat section yang pertama itu apa, yang mana sih yang dimaksud dengan section pertama. Coba saya beri garis section yang pertama. Jadi ini section yang pertama ini sampai sini. Saya coba garis supaya bisa kita lihat wujudnya di halaman browser. Refresh. Nah, ini yang dimaksud dengan section yang pertama. Nah, ini section yang pertama. Nah, section kedua adalah yang di bawah ini. Section kedua. Nah, ini coba saya pindahkan garisnya. Ya. Saya pindahkan garisnya ini.
Saya pindahkan ke section yang kedua. Ini section kontennya. Nah, oke. Kemudian di save, dicoba. Nah, ini yang dimaksud dengan section yang kedua. Ya. Nah, lalu di dalam section yang kedua terdapat sebuah box kotak. Nah, jadi dari sini isi daripada section kedua ini ada box mulai dari sini sampai sini. Coba garisnya ini kita pindahkan ya. Garisnya kita pindahkan ke box supaya terlihat box itu dari mana sampai ke mana. Kemudian kita save, jangan lupa di save, lalu uji di browser. Nah, ini jadi ini adalah bagian dari box ya, yang ada di dalam section kedua. Nah, kemudian di box lagi, ini di dalam box dibentuk lagi sekat di dalamnya terdiri atas 3 bagian ya. Ini bagian yang pertama yaitu headernya box, yang dimaksud adalah ini. Lalu di bagian kedua yang ini bodinya, isinya box ini. Lalu bagian yang ketiga adalah footernya box. Nah, berarti ini yang dimaksud ya. Oke, sekarang kita sudah kenal bahagiannya. Box ini saya hilangkan lagi garisnya ya, supaya kembali sesuai dengan aslinya. Nah, di box ini, di headernya, header box ya, berarti yang ini header box, di dalamnya terdapat lagi kotak ya, terdapat lagi sekat. Jadi ini ada sekat full right. Full right ini yang mana? Full right itu adalah yang ini. Jadi full ke kanan. Coba kita tempatkan di sini yang stylenya tadi, yang garisnya border. Kemudian kita save, lalu kita refresh. Nah, ini box yang tadi itu ya. Nah, bisa saja ketika kita mendesain, saya halamannya tidak ada di box ini, tidak memiliki title. Oke, titlenya boleh dihilangkan seperti ini. Jadi ini, headernya ya, headernya. Kita tidak pengen ada yang ini. Oke, kalau begitu ini bisa dihilangkan. Jadi box ini hanya berisi 2 bagian, bodinya dan footernya. Coba kita save, lalu di refresh. Nah, berarti box ini tidak memiliki header, langsung di bodinya. Pengen lagi tidak memiliki footer. Oke, boleh kita hilangkan footernya ya. Jadi ini footernya boleh kita hilangkan. Berarti di box ini isinya cuma box body. Coba kita save, di refresh. Nah, ini dia ya. Oke, kemudian saya kembalikan lagi seperti semula, memiliki header, memiliki, atau tidak apa-apa kita hilangkan terlebih dahulu ya, supaya tidak terlalu banyak yang terlihat. Kita hilangkan, yang penting Anda sudah tahu. Nah, bagaimana jika dalam satu baris ini akan dibuat box berdampingan ya, akan dibuat box berdampingan ya. Ingat, box ini adalah bagian dari section kedua. Nah, ketika kita akan buat box yang berdampingan, kita memiliki kelas div, diistilahkan dengan baris. Jadi terlebih dahulu kita membuat pembungkusnya box ini berupa baris, lalu di dalam baris tersebut dibuat kolom. Jadi coba di sini saya enter dulu. Nah, jadi di dalam section yang konten ini dibuat sekat dengan nama div, kelasnya row. Jadi ini satu baris. Kemudian di dalam baris ini dibuat kolom, 2 kolom ya, div, kemudian class, call. Kolom ini ada banyak pilihannya, ada call lg ya, lalu ditambahkan angkanya di sini mulai dari 1 sampai dengan 12. Jadi maksimal 12.
ini menandakan besaran lebar. Jadi lebar dalam sistem grid ini maksimal 12 ya. Jadi ini karena kita akan buat 2 kolom dengan separuh-separuh, berarti cukup sampai 6. Nah, kemudian kita buat lagi kolom yang kedua. Div ya, lalu kelasnya kolom juga kita gunakan call LG6. Nah, anggaplah di kolom yang pertama kita tempatkan box yang tadi. Nah, ini box yang ini ya, berarti ini kan box ini, satu box. Lalu ini kita cut ya, box ini ya, mulai dari sini awal sampai lalu kita cut, kemudian kita tempatkan di dalam sini ya. Nah, sekarang kita rapikan terlebih dahulu ya. Nah, jadi ini satu kolom, kemudian di dalam kolom ini terdapat sebuah box ya. Coba kita lihat hasilnya, refresh. Nah, ini jadi di sini sebenarnya ada satu baris ini ada kolom. Coba yang baris tadi kita tambahkan style dulu supaya kelihatan ya. Style, kita tambahkan bordernya itu cukup 1 pixel, jenis garisnya garis solid, warnanya merah ya. Coba kita lihat yang mana dimaksud dengan row. Nah, row ini nih, satu row ya, jadi dimaksud satu row. Nah, yang kolom coba kita buat juga style di kolom ini kita buat style bordernya kita beri 2 pixel, bentuk garisnya solid, lalu ini warnanya kita gunakan warna yang lain, misal green ya. Ini cuma untuk sekedar melihat ya. Nah, ini satu kolom nilainya ada 6. Jadi ketika mau dibuat di sebelahnya lagi, tadi kita sudah siapkan kolomnya ini. Nah, kita buat box, nah kita copy box yang ini ya. Copy. Nah, lalu ditempatkan di sini. Ya. Oke, jadi ini box yang kedua. Kolom yang kedua isinya ada box. Kita save. Coba kita refresh. Nah, ini berarti sudah dengan sekarang supaya lebih rapi kita hilangkan lagi garis-garisnya ya. Garis ini tadi cuma sekedar untuk membantu melihat. Jadi ini styling bordernya kita hilangkan. Ini juga kita hilangkan. Kemudian kita save ulang. Kemudian di refresh. Nah, ini menjadi 2. Ya. Nah, kedepannya kita akan banyak menggunakan kelas row, kemudian kolom ya. Jadi sekarang anggaplah kita mau membuat lagi di bawahnya ini, masih di section yang kedua, tetapi ada 3 kolom. Nah, berarti ini baris yang pertama ya, saya kecilkan seperti ini, berarti mulai dari sini baris yang pertama ya. Baris pertama sampai di sini. Nah, sekarang kita buat baris berikutnya. Div kelas, nama kelasnya baris, lalu di sini kita buat kolom. Div kelas kolom, yang kita mau buat 3 kolom, berarti per kolomnya sebanyak 4 karena maksimal 12 bagi 3 berarti per kolom ada 4. Call LG 4. Nah, satu kolom sudah siap. Kita buat lagi kolom berikutnya, cukup copy paste dari sini, paste, lalu kolom ketiga juga. Nah, berarti sudah ada 1, 2, 3. Nah, di dalam sini kita mau buat box lagi. Nah, kita copy box yang ini. Nah, ini boxnya ya.
mulai dari sini sampai dengan ini. Nah, boxnya kita copy, kita tempatkan di sini. Oke, ini saya hilangkan dulu ya supaya tidak rame ya. Oke ya. Oke, berarti di sini sudah siap. Jadi ini satu baris, di dalam baris ini ada 3 kolom, tapi baru kolom pertama yang kita isi. Oke, sekarang kita isi juga kolom kedua. Sorry, harusnya cuma di copy kolom kedua, lalu kolom ketiga, kemudian di save, diuji. Nah, itu ada 3 kolom. Oke, nah sekarang saya balikin normal dulu. Baris kedua ini saya hilangkan ya, baris kedua saya hilangkan, berarti sisa satu baris. Nah, tadi ini jenis kolom ada 4 macam. Yang pertama LG ya. LG ini singkatan dari large. Jadi maksudnya gini, ukuran 6 ini hanya berlaku jika layarnya dalam kondisi yang besar pikselnya ya. Ketika pikselnya mengecil, maka akan kembali normal menjadi 12 ya. Jadi 6 ini lebar 6,5 hanya berlaku dalam kondisi besar. Nah, contoh seperti ini. Jadi ini dalam kondisi LG 6 berarti setengah ya, ada 2 yang setengah. Kalau layarnya berubah menjadi kecil, contoh saya perkecil seperti ini. Nah, ini. Oke, berarti ini masuk kategori besar. Coba diperkecil, perkecil. Nah, dia normal kembali menjadi 12. Ini sudah dianggap tidak large lagi ya, sudah dibawanya large ya. Nah, di bawah daripada large ada diistilahkan MD, medium ya. Nah, ini coba kita ganti menjadi medium ya, kemudian kita save. Nah, ini artinya ukuran 6 ini hanya berlaku selama ukuran pixel layar itu dalam kondisi medium. Nah, medium. Ketika dibawanya medium sudah mengecil, maka 6 tidak berlaku, kembali lagi menjadi 12. Contoh kita perkecil. Nah, ini. Berarti ini sudah tidak masuk kategori medium. Karena medium itu ketika begini, ini masuk kategori medium. Turun. Nah, berarti sudah bukan medium lagi ini. Ya. Karena tadi dia berlaku setengah kalau kondisinya medium. Nah, di bawah medium ada diistilahkan dengan SM, singkatan dari small ya. Nah, ini maksudnya kalau layarnya masih dalam kondisi small atau di atasnya small, berarti medium dan large, silakan berlakukan 6 ini. Tetapi jika sudah lebih kecil dari small, maka otomatis ini diatur menjadi 6. Nah, coba kita refresh. Nah, ini dalam kategori medium. Ketika kita perkecil, lagi. Nah, ini sudah bukan lagi small, sudah berada di bawahnya small ya, sudah berada di bawahnya small. Kalau dia masih small masih berlaku ya. Nah, ini berarti ini masih small, makanya berlaku setengah. Ini berarti sudah berada di bawah small. Nah, di bawah dari small ada lagi yang dikenal dengan XS. Ya, XS ini mungkin berlaku untuk ukuran seperti ponsel yang kecil gitu ya. Nah, XS. Nah, save XS ini. Nah, itu XS. Jadi
selama masih dalam kondisi access oke 6. Nah, kebetulan access ini sudah paling kecil. Jadi, diperkecil bagaimanapun, maka tidak akan berubah menjadi 12. Karena ini adalah sudah ukuran yang paling kecil. Ya, sudah ukuran yang paling kecil. Oke, saya kira itu pengenalan kita tentang bagian-bagian dan layouting halamannya. Di video berikutnya kita akan coba mendesain sebuah formulir.